Shalom Philadelphia Shining Kids. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan hati kita supaya firman yang kita dengar boleh memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pagi hari ini kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya, Bu Ani mau mengajak kalian menonton video nih. Saksikan ya. Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28.
Nah, itu tadi video yang menceritakan tentang suatu peristiwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu peristiwa Pentakosta, hari di mana Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menemani murid-muridnya, untuk menghibur murid-muridnya ketika mereka sudah kehilangan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus harus naik ke surga. Kenapa sih kok Tuhan Yesus harus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang disayanginya ketika mereka sudah meninggal nanti, mereka masuk ke dalam surga. Nah, Roh Kudus ini dikirimkan Tuhan ke dalam dunia untuk memberi kekuatan, untuk menghibur orang-orang, untuk menghibur murid-muridnya, supaya ketika mereka memberitakan Injil, mereka memiliki keberanian dalam menceritakan firman Tuhan. Ada 3 tugas Roh Kudus yang akan Bu Ani ceritakan pagi hari ini. 3 tugas Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk menjaga kita agar tetap kita melakukan hal yang baik, kita tetap taat kepada Tuhan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya, Allah Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menemani kita, memberikan kita kekuatan, keberanian supaya kita bisa menceritakan firman Tuhan dengan semangat. Kita tidak perlu takut-takut karena Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan melalui Roh Kudus ini. Yang ketiga, Roh Kudus itu diturunkan, Roh Kudus dikirimkan untuk menghibur kita. Mungkin kita pernah sedih, kita pernah mengalami putus asa, kita pernah mengalami kesulitan. Nah, disitulah Tuhan ingin Roh Kudus itu memberikan penghiburan buat kita supaya kita boleh tetap kuat, boleh tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Nah, hal ini kita mau belajar tentang Roh Kudus yang boleh membantu kita, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin tangguh, anak-anak Tuhan yang semakin setia, dan anak-anak Tuhan yang semakin semangat dalam menceritakan firman Tuhan. Walaupun sekarang ini masih dalam masa pandemi, kita tidak bisa sekolah minggu secara langsung, tapi biarlah kita boleh memiliki semangat untuk memberitakan Injil melalui mungkin teman-teman kita, melalui waktu kita belajar online di sekolah, atau melalui teman-teman di sekitar kita, keluarga kita. Kita mau belajar bersama-sama menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Sekian dulu firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mau Tuhan memiliki semangat untuk memberitakan firman Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami, memimpin dan menghibur kami semuanya. Tuhan, tolong kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadi pelaku-pelaku firman yang berani, yang setia, dan yang selalu taat kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.